Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun teman-teman berada. Jadi hari ini kita bakal belajar lagi menggunakan aplikasi Odoo untuk siklus Customer Relationship Management gitu. Jadi apa sih CRM itu atau Customer Relationship Management? Jadi aku kasih tahu dulu ya. Jadi CRM ini adalah salah satu strategi bisnis atau set alat yang digunakan untuk mengelola dan menganalisa interaksi dan hubungan perusahaan dengan pelanggan dan prospek-prospeknya, nanti ada apa aja gitu, penjualan dan lain sebagainya gitu. Nah, CRM ini punya tujuan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, kemudian juga bisa menarik pelanggan baru. Dan ini melibatkan penggunaan data pelanggan untuk memahami perilaku, kebutuhan dan preferensi pelanggan gitu. Jadi perusahaan ini dapat menyediakan layanan yang lebih baik dan cocok gitu untuk pelanggan yang memang sesuai dengan bidang perusahaannya gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya karena kita pengen belajar tentang CRM ya, kita di Odoo ini apa aja sih tentang siklus CRM gitu, mungkin bisa langsung ya. Nah, ini merupakan siklus CRM di mana ini ada 4 tahap. Yang pertama ada leads, kemudian ada opportunities, quotation, dan sales order gitu. Nah, leads ini adalah tahap awal dari customer relationship management, di mana leads ini adalah sebuah bentuk kontak atau kontak potensial atau peluang bisnis yang belum dikonfirmasi gitu. Dan leads ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti formulir pendaftaran, misalkan nanti ada panggilan telepon, email, atau nanti ada pameran dagang gitu. Jadi ya bisa banyak hal masuk lah kalau kita ngomongin leads ya. Jadi apa, peluang bisnis ya gitu, atau kontak potensialnya gitu. Nah, yang kedua itu ada opportunities atau peluang atau opportunity ya. Jadi setelah leads itu berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah kita mengonversi mereka menjadi peluang bisnis atau opportunity gitu. Jadi opportunity adalah lead yang telah diverifikasi dan diyakini memiliki potensi untuk menghasilkan penjualan gitu. Setelah ada peluang bisnis yang sudah dikonfirmasi dari opportunity, setelah peluang bisnis itu sudah dikonfirmasi, kita dapat membuat penawaran untuk pelanggan gitu. Jadi quotation ini berisi tentang detail-detail produk atau layanan yang ditawarkan, termasuk harga dan syarat-syarat penjualan. Kemudian tahap terakhir adalah sales order atau pesanan penjualan. Jadi kalau pelanggan sudah menerima dan menyetujui penawaran, langkah terakhirnya adalah mengonversi penawaran menjadi pesanan penjualan gitu, teman-teman. Jadi sales order ini ada dokumen yang berisi tentang produk atau layanan yang sudah dibeli oleh pelanggan, dipesan oleh pelanggan, termasuk jumlah, harga, dan informasi pengiriman gitu, teman-teman. Mungkin itu ya sekilas tentang CRM dan siklus CRM. Oke, untuk tahap selanjutnya kita bakal mencoba langsung siklus CRM di aplikasi Odoo ya, teman-teman. Nah, yang perlu kita siapkan adalah kita perlu membuat akun untuk sales dan CRM gitu, teman-teman. Jadi kita seperti biasa ya, kita login dengan akun administrator, kemudian kita masuk ke user and companies ya di settings dan general settings, kemudian kita ke user dan kita membuat akun CRM dan sales gitu. Nah, kebetulan di sini aku udah ada akun CRM, jadi teman-teman nanti jangan lupa seperti biasa buat new dulu. Kemudian nanti perlu change password ya gitu. Ini ada namanya Christopher CRM, teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga bikin buat sales nih. Oke, kita bikin dulu buat sales. Oke, namanya misalkan Susan Sales. Nah, ini yang di administrator adalah salesnya ya, teman-teman. Jadi yang lainnya kita kosongin aja untuk. Oke, udah, jangan lupa kita ganti passwordnya biar gampang, teman-teman. Passwordnya samain aja gitu buat semua akunnya, jadi biar nggak ada yang ngebedain. Kalau aku di sini passwordnya admin semua. Oke, ini udah kita bikin akunnya. Jadi ada dua akun ya, satu akun untuk CRM, satu akun untuk sales gitu. Di sini ada Susan Sales, di sini ada Christopher CRM gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan skenario nya gitu. Nah, sebelum kita melakukan skenario, kita harus tahu dulu nih skenario nya seperti apa ya, teman-teman. Ini skenario nya, jadi skenario nya ada sebuah PT ya, PT Abdina Jaya. Ini adalah usaha fotokopi yang berdiri sejak tahun 2020 dan dia pengen memperluas bisnisnya gitu, menambah servis bisnisnya menjadi sebuah agensi gitu, teman-teman. Jadi dia agar dia bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari berbagai macam bidang gitu ya. PT Abadi Jaya ini perlu memperluas target pelanggannya ke industri manapun untuk membutuhkan jasa pembuatan konten branding gitu, teman-teman. Jadi PT Abadi Jaya ini mendapatkan tugas untuk mencari perusahaan-perusahaan yang cocok dan dapat menjadi potensial customer dari PT Abadi Jaya. Nah, setelah melakukan riset lebih dalam, akhirnya tim marketing ini mendapatkan dua perusahaan yang sedang membutuhkan branding visual baru atau pembuatan konten-konten perusahaan seperti company profile, website, dan lain sebagainya gitu. Untuk leads-nya ya, jadi peluang bisnisnya itu ada dua perusahaan tadi yang sudah diteliti oleh marketing ya. Yang pertama ini ada dari perusahaan Bocil Kematian Corp, yang kedua ini ada Up Finance Consultant gitu. Dimana lead-nya untuk yang si Bocil Kematian Corp ini membuat company profile project
Nah, kalau untuk yang Up Finance Consultant ini dia memerlukan untuk rebranding master visual project gitu. Kebutuhannya kalau misalkan si Bocil Kematian Corp ini dia membutuhkan untuk pembuatan full company profile dan website gitu. Kalau misalkan untuk si Up Finance Consultant ini memerlukan jasa rebranding full visual untuk seluruh produknya gitu. Sebelum kita lanjut ya, ini kita masukin dulu nih teman-teman ke aplikasi Udu-nya gitu tentang membuat leads-nya gitu ya. Nah, tahapannya adalah teman-teman perlu mengaktifkan leads-nya dulu ini. Jadi nanti kita ke admin dulu, terus kita ke settings. Oh ya, nih. Oke, ke settings, nanti ke bagian CRM. Dan di sini teman-teman jangan lupa untuk checklist leads-nya ya, teman-teman. Setelah kita membuat setting leads-nya, sekarang kita langsung saja membuat leads-nya. Dimana kita di sini udah masuk dengan akun CRM ya, teman-teman. Nanti login dulu pakai akun CRM. Kemudian kita ke bagian CRM. Nah, di sini kita ke bagian leads, dan di sini baru kita create untuk leads-nya ya, teman-teman. Nah, tadi kita sesuaikan untuk isinya yang seperti yang tadi sudah kita buat ya. Oke, tadi namanya adalah Bocil Kematian Corp ya. Oke, sini kita sudah buat untuk company profile project yang dari Bocil Kematian Corp. Kemudian kita ke leads lagi, kita create new aja untuk buat yang satu lagi ya, teman-teman. Oke, sudah selesai juga ngisi untuk leads dari Up Finance Consultant. Jadi tadi kita udah buat dua. Nah, gimana cara kita tahu kalau ini udah dibuat leads-nya? Kita ke bagian leads, nanti dia ada di paling bawah, teman-teman. Nah, ini ada dua. Kita cek lagi, nanti di sini dia ada lead opportunity created gitu, teman-teman. Kita cek yang satu lagi tadi yang dari Up Finance Consultant. Nah, ini juga udah terbuat. Jadi gitu ya, teman-teman, untuk membuat lead-nya. Selanjutnya kita akan ke tahap opportunities. Setelah dari PT Abadi Nandaya sudah melakukan follow up, sudah melakukan checking perusahaannya, akhirnya PT Abadi Nandaya menemukan sales opportunity-nya gitu. Dan dimana opportunity-nya ini dari yang Bocil Kematian Corp, dia melihat ada expected revenue sebesar 45 juta dengan probability 85%, dengan expected closing 24 April 2024, dan priority-nya adalah bintang 3. Nah, kalau misalkan untuk yang Up Finance Consultant, dia punya opportunity-nya yang rebranding master visual project tadi, dia punya expected revenue-nya 40 juta dan kemungkinan probabilitasnya itu ada 75% dengan priority-nya 2 bintang gitu, teman-teman. Jadi nanti kita akan masukkan ini, kemudian kita akan lanjutkan dari yang leads yang kita buat itu kita convert ke opportunity gitu ya, masih dengan akun Christopher CRM yang sama ya, teman-teman. Kita akan membuat opportunity dari leads yang sudah kita buat tadi ya. Nah, jadi ceritanya kita sudah melihat perusahaan dan cocok nih dengan peluang bisnis kita gitu. Nah, ini kita pilih, kita select aja, kemudian kita pilih convert to opportunities ya, teman-teman. Nah, di sini kita bikin yang create new customer, ini convert to opportunity, kita convert. Oke, di sini kita lihat di sini sudah menjadi opportunity type-nya, dari lead jadi opportunity gitu. Di sini ada status ya. Berikutnya adalah kita isi sesuai dengan opportunity tadi ya, yang sudah kita buat, teman-teman. Nah, ini opportunity-nya kita cocokkan. Ini yang rebranding master visual project, berarti yang Up Finance Consultant ya. Oke, setelah kita bikin tadi ya, kita sesuaikan opportunity-nya. Selanjutnya kita akan ke sales, kemudian kita ke my pipeline ya. Nah, di sini ada dua ya, ada dua yang tadi udah kita buat, opportunity-nya ada dua. Kemudian kita pilih untuk mana yang akan kita menangkan dan yang akan kita kalahkan gitu. Jadi setelah kita lihat, wah yang paling cocok nih kayaknya dari dua ini company profile project ya, karena dia revenue lebih besar dan priority-nya juga lebih besar gitu. Berarti kita lossin dulu nih, kita kalahin yang rebranding master visual project nih, tapi loss. Waduh, sayang sekali ya, untuk Up Finance Consultant kita tidak bisa melanjutkan. Alasannya karena we don't have people skill lah misalkan gitu ya. Kita submit, oke, nanti dia akan ada tanda loss ya, teman-teman, di pipeline-nya gitu. Kemudian kita pilih yang company profile project sekarang. Kemudian karena ini udah sesuai dan cocok dengan kita, maka kita pilih one ya, teman-teman. Ya, selamat kepada ini profile project untuk Bocil Kematian Corp, akan kita buatkan bersama dengan PT Abadi Nandaya gitu ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat di pipeline dia nanti pindah ke one ya. Untuk tahap selanjutnya adalah kita perlu membuat quotation ya, teman-teman. Jadi setelah kita tadi sudah menentukan pemenangnya, mana project yang kita pilih,
kita selanjutnya adalah membuat quotation gitu teman-teman. Nah ini untuk quotationnya, kebutuhannya ya di sini terlihat dulu expiration-nya 14 Mei 2024, payment-nya end of the following month ya. Mana produknya ini ada company profile video dan website dengan jumlahnya 1 unit, dan 1 unitnya ini seharga 45 juta gitu teman-teman. Untuk membuat quotation kita memerlukan akun sales ya. Jadi ini masih akun CRM, kita pindah dulu ke akun sales ya. Tadi sudah kita sempat bikin juga. Ini nih. Kita udah pakai akun Susan Sales, kemudian kita ke pembagian sales ya, di bagian menu sales. Oke, sudah. Nah, sini kita langsung diarahkan ke tampilan quotation. Ini langsung kita bikin new aja. Oke, tadi kita pilih ya customer itu ada dari Windah Cute. Oke, ini expiration-nya tadi kita pilih 14 Mei. Oke, payment term-nya tadi end of the following month. Ya, kemudian kita bikin produknya ya tadi. Produk. Oke, tadi harganya itu 45 juta. Oke, ini sudah kita buat ya. Kemudian setelah kita selesai, ini kita pilih send by email. Kayak kirimkan. Ini sedang dibuat. Nah, di sini kita lihat resipiennya. Oke, bocil kematian kop. Tadi kontaknya pesan si Windah Cute. Ini PT Abdin Jaya Quotation. Oke, nggak masalah. Oke, ini tadi kena pajak ya, jadi harganya 49 juta. Oke, kalau misalkan udah oke, langsung kita send aja. Oke, setelah tadi kita lihat sudah ada status quotation send. Kayak ini kita bisa lihat ke bagian quotation. Nah, nggak ada. Nah, ini ternyata filternya masih ada. Kita silang dulu ya teman-teman. Nah, di sini udah ada tadi ya numbernya S00025 yang dibikin sama Christopher CRM ya, dengan quotation sekian-sekian. Oke, mungkin bisa langsung saja kita lakukan untuk tahap sales order ya. Jadi untuk tahap sales order ini kita lakukan confirm ke quotation yang sudah kita pilih tadi, yang udah sesuai, kita confirm. Nah, setelah kita confirm, maka status dia akan menjadi sales order gitu ya. Dan di sini ada dari Susan Sales sudah ada lognya, quotation confirm, quotation send ke sales order gitu, statusnya sudah berubah gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat tadi ke bagian quotation, di sini statusnya sudah sales order gitu teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, bagaimana tahapan siklus CRM yang dimulai dari leads, kemudian ada opportunity, kemudian lanjut ke quotation dan sales order gitu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai bertemu kembali. Dadah.